segala sesuatu yang wujud mesti bertempat. Betul? Benar nggak? Allah itu wujud. Allah bertempat nggak? Kejebakan. Ulangi, coba lagi. Ini latihan rumus-rumus akal, biar otaknya nggak tidur-tidur, cuma diiming-imingi surga neraka aja selama ini. Diancam-ancam pakai neraka, dihibur-hibur pakai pahala. Itu bagus, namanya bab targhib wa tarhib. Tapi itu untuk perasaan kita. Ya, kajian keislaman itu mesti ada yang ngelatih akal. Coba diulangi. Ini perdebatan salafi dan ahli sunnah nih, ahli sunnah aswaja. Mengenai Tuhan ini bertempat atau tidak. Itu persoalannya bukan dalil Quran dan sunnah. Itu dari kalam Ibnu Taimiyah. Apa kata dia? Sebelumnya mereka sudah bicara itu kelompok ini, tapi dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah yang bergelar Syekhul Islam di kalangan salafi. Kata Ibnu Taimiyah, tidak ada suatu yang benda yang wujud, tidak ada suatu yang wujud kecuali dia bertempat. Kenapa dia katakan? Coba bayangkan ada wujud tempat-tempat. Akal kita nggak sanggup, kata dia. Fil aqli adamu. Ya. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. Itu muallif al-Imam As-Sunusi. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Nasin sallallahu ta'ala. Kita sudah sebutkan sebelumnya definisi hukum di dalam ilmu akidah. Hukum dalam ilmu akidah itu isbatu syai' wa nafyuhu. Menetapkan sesuatu itu ada atau tiada. Ya, hukum pengadilan juga hari ini sepertinya itu ujungnya. Tapi di dalam hukum ilmu akidah, hukum disebut isbatu amrin wa nafyuhu atau isbatu syai'in wa nafyuhu. Untuk menetapkan sesuatu atau menindakkannya, ada sesuatu yang dia mesti ada, tidak tergambar, pernah tiada. Itu disebut dengan wajib akli. Coba bayangkan ada masjid tapi nggak ada yang bangun. Akal boleh terima? Nyambung? Enggak. Ada bangunan tapi nggak ada yang bangun. Masuk akal nggak? Masuk akal? Masjid jin bangun jin, berarti ada yang bangun. Siapa? Jin. Oh, dibangun malaikat, berarti ada yang bangun. Ada bangunan tapi nggak ada yang bangun. Akal mengatakan apa? Mustahil. Apabila bangunan kecil, barang kecil ada, mustahil dia ada tanpa ada yang membuatnya. Bagaimana dengan bangunan alam semesta? Dia mustahil ada tanpa ada yang menciptakannya. Nah, itu hukum akal. Hukum akal. Bahasa Indonesia hari ini menyebut akal, tapi bahasa Arabnya aqlun. Ain qaf lam. Ya. Yang berarti yang mengikat. Itu yang bikin kita bisa stabil. Itu yang membuat kita enggak suka was-was. Akal itu yang membuat kita kemudian nggak ketawa-tawa sendiri, marah-marah sendiri, ya. Hukum keduanya apa? Mustahil. Mustahil itu ma la yatasawwar fil aqli wujuduhu. Yang tidak tergambar dalam akal dia ada. Apa itu? Ada satu bangunan tapi tidak ada penciptanya, pembuatnya. Itu tidak tergambar di akal. Akal kita gak sanggup terima. Ya. Ada buku tapi gak ada yang nulis. Itu akal kita gak sanggup terima. Apalagi ada Al-Quran, ada wahyu tapi tidak ada yang ngirim wahyu. Nah, ini contohnya.
Ya. Ma la yutasawwar fil aqli wujuduhu. Jadi mustahil itu mala apa yang tidak yutasawwar tergambarkan fil aqli di dalam hukum akal wujudnya, bahwa dia wujud. Bisa bayangkan ada dua pencipta nggak? Satu pencipta pun belum terbayang ya. Ya, syukur. Kalau ada dua presiden di Indonesia, apa yang terjadi? Masih ingat dulu ada PDRI, PRRI. Itu langsung diburu oleh Soekarno, padahal teman dia sendiri, Syafruddin Pegawai Negara. Itu langsung diburu sama dia. Jadi jangan salah kenapa orang Sumatera itu sekarang ada bencinya sama orang Jawa, itu asbab PRRI itu, Pak. Itu baru ada presiden darurat, kemudian merasa kurang perhatian dalam satu versi, kemudian bikin PRRI ya. Karena sebelum dia hilang minta dibantu, pas udah balik aman nggak ngomong apa-apa, tersinggung lah nih kawan ya. Maka dia bikin PRRI. Jadi kayak semacam ada presiden tandingan. Itu jangankan Tuhan, manusia pun tidak mau ada dua presiden. Dan itu disebutkan di Quran. Kalau ada dua Tuhan di alam semesta, maka satu Tuhan akan menghancurkan Tuhan yang lain. Itu mustahil ya. Maka karena Tuhan itu dalam makna, salah satu maknanya Malik, raja diraja, Malikul Mulk. Raja yang diraja dia mesti satu. Jika ada dua raja, dua Tuhan di alam semesta, maka mesti Tuhan yang ini menyerang Tuhan yang itu. Ini nggak usah presidennya masih satu, tapi presiden diawasi oleh DPR, punya kekuasaan yang berbeda. Ini legislatif, ini eksekutif, didemo oleh rakyat. Bukannya saling membantu kadang ini DPR dengan presiden ini, malah DPR ini kadang mau menghadang program-program presiden, dan sebaliknya, wallahu a'lam. Ya, inilah nastapanya negeri demokrasi. Ya, kalau di Saudi ada orang demo, Pak, ditangkepin. Di Mesir beberapa tahun lalu orang-orang demo ditembakin karena mereka nembakin tentara. Habis nembakin tentara, besoknya tentaranya nembakin mereka. Di sono pernah mendengar wajib militer. Ya, orang-orang Mesir itu wajib militer. Jadi hampir setiap rumah itu ada orang yang punya akses megang senjata. Negeri kita ini untuk keamanan internal kita ini aman karena rumah-rumah kita nggak ada nyimpan senjata. Tapi di luar sana, jangankan jauh-jauh, Pak, di Patani aja, ini biasa orang bawa ya laras panjang itu. Nah, kita lebih aman lah. Nabi SAW mengatakan, man hamala alaina silah falaysa minna. Orang Indonesia kan ngamalin hadis ini ya. Siapa yang bawa-bawa senjata kepada kami bukan bagian dari kami. Kan bikin kita nggak nyaman orang bawa senjata. Negara-negara maju yang katanya tidak ada stres seperti apa? Sampingnya Australia, Pak, New Zealand. Tiba-tiba ada anak muda habis main game nembakin orang. Itu orang bahagia nggak tuh? Bohong. Ada survei yang menyebutkan negeri paling bahagia itu mereka, itu bohong itu. Ya, justru banyak orang stres di situ. Cuma nggak ketahuan aja. Ya, mereka buat indikator secara ilmu empirik, bukan secara kerohanian. Ya, kebahagiaan kan pada rohani, bukan pada ini. Nah, kembali ke sini. Jadi akal itu menolak ada dua akal politik.
menolak ada dua raja, dua presiden yang berkuasa pada waktu yang sama dengan kekuasaan yang sama. Apalagi dua Tuhan, karena Tuhan itu rajanya di raja alam semesta. Ini contohnya ya. Tidak semua yang kita anggap masuk akal itu sesuai hukum akal. Sebelumnya saya berulang-ulang kali sampaikan, api membakar itu bukan wajib secara akal. Itu wajib secara hukum alam, adi. Hukum ketiga. Jadi hukum akal, hukum syara, hukum adi, hukum adat, hukum alam semesta yang berulang-ulang. Adi, adat artinya ada yaudu adatan, kejadian yang berulang-ulang lalu dijadikan satu rumus. Ya, jadi satu rumus, kita anggap rumusnya konstan atau abadi atau apapun, bahwa api dia membakar. Tapi Al-Quran mengabarkan ada nabi dilempar masuk ke api nggak kebakar. Kira-kira Quran apa? Quran tidak masuk akal atau mengabarkan bahwa hukum adi, hukum alam itu kadang-kadang boleh digeser oleh Allah SWT. Yang mana? Itu sebabnya rumusan dari mukjizat keramat itu, rumusannya apa? Amrun khariqun lil adat. Suatu kejadian yang merobek tatanan hukum alam, bukan hukum akal, bukan hukum syariat. Jadi tidak ada wali yang terjadi keramat padanya dia merobek hukum syariat atau hukum akal. Tidak ada. Wali Allah itu hanya menggeser hukum alam. Nyambung? Ya? Masuk ya? Nah, ini akidah Ahlussunnahnya di situ. Jadi kalau ada wali dia merobek hukum syariat, itu bukan keramat. Ya, itu laknat namanya. Maka ketika Syekh Abdul Qadir Jilani ya didatangi oleh cahaya yang berlapis-lapis lalu mengaku, akulah Tuhanmu, mulai hari ini engkau wali Allah, waliku, maka semua yang haram halal bagimu. Senyum. Kita ini kan kalau ketemu begitu kan nangis-nangis gitu ya, terharu gitu. Aku ketemu cahaya, ketemu Tuhan. Kalau Syekh Abdul Qadir tuh ketemu sesuatu tuh dia santai aja, malah dia mau ketawain. Mana ada Tuhan begitu kan? Kata beliau, ya al-la'in, wahai yang terkutuk. Langsung beliau tahu, wahai yang terkutuk ya. Mana ada Tuhan mengharamkan yang halal. Nah, jadi karena Syekh Abdul Qadir Jilani dia mengerti hukum akidah, tidak mungkin keramat, anugerah-anugerah rohani bertentangan dengan hukum akal dan hukum syariat. Tidak mungkin. Jadi kalau kita begini, amrun khariqun lisyara', jika ada sesuatu yang merobek hukum syara' namanya apa? Kufrun, kekufuran. Amrun khariqun lil aql, sesuatu yang merobek tatanan hukum akal namanya apa? Majnun, gila, kegilaan. Ya, bukan kewalian itu, kegilaan. Oleh karenanya berkali-kali kita ulang, berahlus sunnah itu, beragama itu wajib pakai akal sehat. Jadi jangan beragama itu nggak boleh fanatis. Ya, fanatisme itu tidak benar. Fanatisme itu cinta yang berasal dari kejahilan. Lain dengan mahabbah. Mahabbah itu cinta karena mengenal dan berilmu. Nah, ini yang harus kita cari. Ini yang disebut hukum akli ya. Saya mau tanya nih,
dari semua yang Bapak Ibu tahu, mukjizat para nabi, mana yang paling hebat selain Quran? Menghidupkan orang mati. Itu masuk akal nggak? Berat. Kok berat? Dulu nggak ada, diadakan Allah. Ini sudah ada, cuma mati. Cuma dibalikin hidup, lebih mudah atau lebih susah? Namanya analog ya, kias aulawi. Analogi prioritas. Dulu orang mati itu tidak ada, Allah adakan. Sekarang barangnya sudah ada, tinggal nyawanya dikembaliin. Lebih mudah yang mana? Gitu Pak. Jadi Nabi siapa? Nabi Isa. Ada orang yang sudah meninggal 3 hari yang lalu. Dia bilang bangkit ya. Bangkitin, dibawa ke dia, dibacain asmaul izam, pakai nafasnya, balik lagi. Sulit terima itu Pak ya, sulit. Akal kita sulit, kenapa? Belum ketemu kaidahnya. Jangan katakan tidak masuk akal, tapi katakan akalku belum menemukan rumusnya. Atau katakan akalku belum sampai. Karena akal orang itu bertingkat-tingkat. Yang tidak benar itu ada kalimat mustahil. Mustahil itu sesuatu yang tidak rasional. Ada yang di atas rasional. Akal kalau nggak sampai ke situ, itu disebut bukan irrasional tapi unrasional. Itu beda. Akal kita belum sampai ke sana, bukan berarti dia tidak ada. Anak kecil nggak bisa membayangkan kok bapaknya bisa beli rumah, kok bapaknya bisa produksi duit. Anak kecil tuh akalnya nggak nyampe. Bukan berarti itu tidak mau. Jangan-jangan kita ini masih kecil Pak. Kita udah merasa besar. Anak kecil, kalau bapak ibunya tidak ngasih dia barang yang dia mau, disebut bapaknya jahat. Betul nggak? Dia gampang sekali merumuskan kejahatan. Coba kalau semua hakim di dunia ini seperti anak kecil ya, dan lain sebagainya. Anak kecil kehilangan barang, apa mainan anak kecil yang paling sederhana? Anomali ya. Barangnya hilang, dia nangis. Padahal barang itu bisa dibeli lagi. Kalau bapak ini kehilangan handphone kan santai aja. Betul ya? Kecuali kehilangan flash disk. Sahroni maksudnya. Ya, kita doakan semoga Allah mengilhami amanah keadilan kepada wakil-wakil rakyat ya. Eman kita dengar-dengar begitu. Padahal di antara wakil rakyat yang agak waras dia itu Pak. Kalau ngomong-ngomong dulu ya track recordnya agak lumayan sesuai dengan hukum akli lah. Tapi kok belakangan ya karena di dunia politik nggak cukup orang berakal, mesti dia punya perasaan, punya rasa sosial yang tinggi, emosionalnya. Ya walaupun dia kaya, dia nggak boleh menunjukkan dia kaya kalau wakil rakyat. Bapak kalau mau jadi orang kaya benar-benar kaya, jangan jadi wakil rakyat. Kalau ingin flexing, jadi orang biasa aja Pak. Jadi pengusaha aja kan. Jangan jadi pejabat, jangan jadi wakil rakyat. Karena akalnya wakil rakyat ini beda dengan akal pengusaha, beda lagi dengan akal politisi dan lain sebagainya ya. Jadi akal-akal itu bertingkat. Namun kita sebut ada akal subjektif, ada akal objektif. Apa perbedaannya? Akal subjektif itu ya beda orang, beda tingkat. Nah, namun nanti ada semacam konsensus, kesepakatan bersama orang-orang yang berakal tentang suatu perkara. Dari mana taunya? Ada kaidah-kaidah kayak tadi. Ya. Tidak mungkin satu barang ini ada kecuali ada yang
ciptakan. Itu udah kaidah, udah konsensus. Ya alam bidarurah ya. Baik. Jaiz secara akal, apa jaiz secara akal? Boleh secara akal yang tergambar dia wujud dan tidak wujud. Nah, kalau kita ngomong gini, pencipta alam ini boleh satu, boleh dua. Itu kita menjaizkan satu yang mustahil. Kita membolehkan sesuatu yang mustahil, dan itu sering terjadi pada orang awam, ya. Nah, perdebatan mengenai kenapa hari ini Ahlus Sunnah versi NU Muhammadiyah itu beda dengan Salafi Wahabi. Itu salah satu masalahnya di hukum akli. Apalagi masuk ke hukum dalil, hukum syar'i. Itu lebih ramai lagi. Ini contoh nih. Segala sesuatu yang wujud mesti bertempat. Betul? Benar gak? Allah itu wujud. Allah bertempat gak? Kejebakan. Ulangi, coba lagi. Ini latihan rumus-rumus akal biar otaknya gak tidur-tidur. Cuma diiming-imingi surga neraka aja selama ini. Diancam-ancam pakai neraka, dihibur-hibur pakai pahala. Itu bagus, namanya bab targhib wa tarhib. Tapi itu untuk perasaan kita. Ya, kajian keislaman itu mesti ada yang ngelatih akal. Coba diulangi. Ini perdebatan Salafi dan Ahlus Sunnah nih, Ahlus Sunnah Aswaja. Mengenai Tuhan ini bertempat atau tidak. Itu persoalannya bukan dalil Quran dan Sunnah. Itu dari kalam Ibnu Taimiyah. Apa kata dia? Sebelumnya mereka sudah bicara itu kelompok ini, tapi dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah yang bergelar Syekhul Islam di kalangan Salafi. Kata Ibnu Taimiyah, tidak ada suatu yang benda yang wujud, tidak ada satu yang wujud kecuali dia bertempat. Kenapa dia katakan? Coba bayangkan ada wujud tempat-tempat. Akal kita nggak sanggup, kata dia. Ini akal Ibnu Taimiyah. Segala sesuatu yang wujud tempat. Coba saya kasih simbol wujud tempat A, B. Sudah. Si B ini bertempat. Segala sesuatu yang bertempat gimana? A sama dengan B. A sama dengan apa rumusannya? Disebut premis. Ya, premis kecil ke besar. Segala sesuatu yang wujud mesti bertempat. Allah itu wujud. C sama dengan A. Ya pusing-pusing lah ya. Apa konklusinya? Allah itu coba ulangi. Ini alasan Ibnu Taimiyah secara akli. Maka dia buat kitab judulnya Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wan Naql. Menolak kontradiksi akal dan nakal syara. Jangan dikira Ibnu Taimiyah ini enggak pakai akal logika. Dia mengharamkan logika Yunani deduktif, tapi bikin logika baru. Namanya logika istiqra'i, yang kemudian kita sebut hari ini kajian empiris, yang dipakai oleh beberapa orang debat-debat kemarin itu ya, ramai di YouTube itu. Segala sesuatu yang wujud A bertempat B. Sekarang subjek yang lain, yang ketiga, Allah itu C sama dengan A. A tadi apa? Wujud. Allah itu berwujud. Konklusinya C sama dengan B. Allah itu bertempat. Itu logika Ibnu Taimiyah. Ini yang kemudian
digarisbawahi oleh kritikus Ibnu Taimiyah, ya. Seperti Imam Ibnu Jahbal, ya, Imam Ahlus Sunnah, Imam Subki, Badruddin Al-Aini, Badruddin Qadi Quddad. Akhirnya mereka bikin kitab untuk mengkritisi Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu dikritisi lebih dari 50 kitab di masa hidupnya, risalah, kalam, sampai dia masuk penjara karena gak mau tobat. Pernah dipaksa tobat, tapi kemudian hanya pura-pura. Tapi hari ini dianggap Syekhul Islam, gitu. Ya nggak apa-apa. Itu kan masalah kita zaman Syekhul Islam kan orang. Tapi saya tidak tertarik dengan masalah dia Syekhul Islam atau tidak. Saya tertarik dengan bangunan akal dia. Kok dia jadi menarik? Ternyata disinilah kekeliruannya. Dia mengharamkan ilmu mantik, lalu kualat mantik. Premis tadi itu kaidah mantik disebut silogisme. Dia keliru menggunakan subjek. Seharusnya dia tidak menyebut setiap wujud mesti bertempat. Dia subjek wujudnya harus diganti. Subjek pertamanya harus ganti. Apa kalimatnya? Kullu jismin, setiap benda jisim mesti bertempat. Pak Elang ini berjisim, maka dia bertempat, gitu. Allah bukan jisim, maka Allah tidak bertempat, gitu harusnya Pak. Karena dia mengharamkan ilmu mantik, logika. Dia tulis di kitab satu lagi judulnya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin, penolakan terhadap ahli logika. Dia menolak orang-orang logika usul fikih, logika ahli kalam yang meminjam logikanya Aristoteles. Ini udah Aristoteles, bukan dari Allah. Emang ada ilmu bukan dari Allah? Aristoteles itu bergurunya ke Plato, Aflatun. Aflatun berguru ke Sokrates. Sokrates berguru kepada murid-murid Pitagoras. Pitagoras berguru kepada murid-murid Nabi Sulaiman. Nyambung semua. Ada Hermes, kata Nabi Idris. Nabi Idris itu yang pertama kali bikin logika. Maka dia disebut Abul Ulum, ayahanda pengetahuan. Ya. Jadi silogisme mantik itu bukan buatan orang Yunani. Yunani itu hanya membukukan saja. Ya. Nah, bedanya apa? Logikanya Yunani itu kemudian diserap di dalam ilmu usul fikih, karena ulama usul fikih, ulama akidah tidak merasa bahwa itu bertentangan dengan hukum syara. Dia masuk ke hukum akal. Maka ada pertanyaan ini sebelum masuk ke hukum akidahnya. Ilmu logika itu bagian dari filsafat atau alat berfilsafat? Ilmu berpikir atau alat berpikir? Alatnya, benar alat. Apa fungsinya ketika kita berpikir? Ilmu logika ini fungsinya apa? Dia fungsinya sama dengan grammatical bahasa di dalam satu bahasa. Jadi akal ini dia punya struktur bahasa sendiri. Kaidahnya ada dalam ilmu logika. Kalau ini diharamkan, siap-siap jadi bodoh. Maka Ibnu Taimiyah dengan kecerdasannya, dia tidak sadar dia terjebak pada satu kebodohan. Dia cerdas tapi dia bodoh. Ini jangan kaget Pak, saya ngomong begini. Dia menukil perdebatan Allah itu ketika turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Apakah dia meninggalkan aras atau dia turun dan tetap di aras? Kacau nggak pikir begitu? Jika dia mengatakan Allah betul berwujud dan duduk di atas aras, kalau dia turun ke muka bumi, ke langit dunia, ini logika. Kalau dia istiqomah pakai logika, jika ada satu wujud berpindah ke satu wujud yang lain,
Di sini kosong nggak? Bagi Ibnu Taimiyah ada satu bab di kepala dia namanya al-jam'u bainan naqidain. Terkumpulnya dua hal yang bertentangan. Bapak sekarang ada di rumah atau tidak? Ibu ada di rumah nggak nih? Atau di sini? Ya. Jika kita berpindah move harakah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka tempat yang lama kita udah nggak di situ, kosong. Kita di tempat yang baru. Bagi Ibnu Taimiyah enggak. Dia jadikan itu sebagai perdebatan cantik. Menurut para ulama katanya gitu. Ya, bahwa jika Allah tanazzul ke langit dunia, maka ada beberapa pendapat. Nah, dia samakan nih pendapat. Perbedaannya kayak perbedaan fikih. Ya, apakah air mustakmal boleh dipakai atau tidak? Ada sekian pendapat, disamain gayanya. Hukum akal nggak bisa begitu. Hukum akal itu dia ada konsensus di sana. Yang tidak menyepakatinya, kita ragukan akalnya. Ya, maka jangan heran Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ahlus Sunnah di Mekah, meragukan keselarasan kaidah akalnya Ibnu Taimiyah. Maka dia mengatakan fi aqlihi syai'. Dia nggak bilang orang ini gila, tapi logikanya rusak. Logikanya rusak. Maka jangan heran Bapak Ibu. Ya, hari ini orang yang mengikuti pola-pola beliau Ibnu Taimiyah ini menjadi aneh logikanya. Ya, contoh. Bab tadi apa? Tuhan cukup dengan hadis budak perempuan ditanya Nabi di mana Allah, lalu si budak menjawab di langit. Di mana Allah? Jawab si perempuan apa? Di langit. Pertanyaannya, Allah itu di langit apa di arsy? Allah di langit apa di arsy? Atau enggak di langit, enggak di arsy? Ya. Hadis tentang, anggaplah ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Lalu ada hadis yang mengatakan Tuhan di langit. Bertentangan enggak? Langit dengan arsy beda enggak? Beda. Bumi, langit, di atasnya kursi. Ya, Lauh Mahfuz, ada surga, Jannatul Ma'wa, di situ ada Sidratul Muntaha, baru di atasnya arsy, dan dia meliputi alam semesta. Dan dia juga makhluk. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa bumi seperti satu biji dilempar ke padang pasir. Itulah langit. Langit padang pasirnya, bumi satu biji. Gabungkan bumi dengan langit, dia hanya satu biji yang dilempar ke padang pasir dibandingkan kursi Allah. Kursi Allah, langit, bumi digabung, dia hanya seperti satu biji di padang pasir atau di lautan, bandingannya dengan arsy. Maka pertanyaan, jadi Ibnu Taimiyah ini ngayal berkaitan dengan Tuhan. Ketika Allah itu turun ke langit dunia, apakah dia mengecil gitu Pak? Mengerucut, astagfirullahaladzim. Ya. Jadi akibat logika, ilmu logika dia haramkan, dia terjebak kepada kekacauan logika turunan-turunannya. Ya, jadi saya agak sedih juga ada yang ngomong, oh kalau kita ngaji Ibnu Taimiyah kita jadi belajar sunnah. Emang di kita nggak ada sunnah? Emang pakai sarung nggak sunnah? Emang ente kira cuma celana jingkrang yang sunnah? Ya, emang ente kira cuma berjenggot yang sunnah? Enggak begitu. Ya, sunnah itu ajaran Nabi. Ajaran Nabi itu ada 5 hukum. Wajib, dianjurkan, mubah, makruh, haram. Ya, celana jingkrang. Oke, ada nggak hadis Nabi celana jingkrang?
Coba cari satu hadis saja. Celana gunung sholat, ada nggak Nabi? Di belakang imam lagi. Ini adu-adu sunnah nih. Ente coba cek di dalam hadis Nabi, Nabi sholat pakai sarung apa pakai celana? Pakai sarung. Enggak bidang. Pakai celana dia. Oh, ini sarungnya sarung Jawa. Nah, itu kan coba orang Jawa yang bikin. Ini contoh aja ya. Contoh aja. Kalau adu-adu sunnah nih. Jadi sunnah itu bukan semua yang berasal dari kelompok berbrewokan, bukan ya, dari orang Arab, enggak mesti. Saya Bapak ya, pernah ke Eropa, ke Perancis atau ke Andalus, Spanyol, itu orang berewokan tapi enggak sholat, Pak, karena dia non muslim. Kalau jikrang, Bapak coba ke Korea. Itu ada celana apa namanya? Celana pensil. Wah, itu banyak anak-anak muda tuh ngamalin sunnah semua tuh berarti ya. Jangan debat untuk hal-hal yang tidak wajib itu. Hal-hal yang wajib akli belum beres, udah debat masalah celana. Belum beres bab-bab yang utama, udah debat hal-hal yang tidak utama. Ini yang terjadi karena asbab orang Islam hari ini asal-asal hijrah, asal-asal sadar, asal-asal ingin soleh tapi nggak ngikutin pola kesolehan yang pas, nggak ngikutin patronnya. Jadilah seperti itu, ya. Maka saya berharap ini semoga nanti ada yang ngajarin ilmu mantik di sini. Ya, nanti silakan pengurus cari kiai muda jago ilmu mantik, yang dia bisa mengaplikasikan ilmu mantik sehingga Bapak Ibu nih keluar dari sini otaknya bahagia, akalnya ceria, karena dikembalikan ke rumus-rumusnya. Ya. Ini kan gila juga kita ini ya, pagi-pagi ngomongin beginian kan. Oke, di mana kesalahan Ibnu Taimiyah tadi? Dia kesalahan subjek. Setiap yang wujud mesti ada. Maka Allah itu wujud. Allah apa? Setiap yang wujud mesti bertempat. Allah itu wujud, maka dia bertempat. Harusnya apa? Subjeknya harus diganti. Al-hadnya itu harus diganti. Yang berjisim mesti bertempat. Allah bukan jisim, maka Allah tidak bertempat, kita harusnya. Nah, itu namanya kualat. Ya. Maka dia memikirkan lanjutannya. Ketika Allah turun dari aras, apakah Allah meninggalkan aras? Di dalam akidah Ahlussunnah Asy'ariyah Maturidiyah bahwa al-harakah wal maji itu sifat makhluk. Gerak dan datang. Datang itu berpindah. Itu sifat kemakhlukan. Maka jika disebut di Quran wajaa rabbuka, Allah datang, itu bukan datang secara jismiyah, bukan datang perpindahan. Kenapa? Jika jisim berpindah, dia meninggal ke tempat yang Bapak ini jisim atau bukan? Tubuh benda atau bukan? Benda. Ketika Bapak berpindah dari rumah, masih adakah Bapak di rumah? Tidak ada. Oke, kalau Allah datang, apakah Allah meninggalkan aras? Anggaplah Allah bersemayam di aras. Saya enggak bilang Allah bertempat di aras. Istawa aja, istawa. Istawa sebagaimana yang Allah mau. Kayak gitu logika mereka. Sedikit aja. Ya, Allah bersemayam di atas aras. Ya, aras itu meliputi alam semesta. Jika dia turun ke bumi atau ke langit dunia sepertiga malam terakhir, apakah dia meninggalkan aras? Atau dia mengerucut? Atau dia di sana ada, di sini ada? Nah, supaya pertanyaan dan gambaran itu tidak muncul, belajarlah ilmu mantik. Ilmu mantik ini alatnya dipakai dalam ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi boleh kita pakai. Ya, dulu orang ngaji kitab ini di Mekah.
Ya, sekarang di Mekah udah nggak boleh ngaji kitab ini. Ada Salatiyah di Mekah, dibangun udah lama sekali itu ya, sebelum Saudi berdiri. Dilarang pakai kitab-kitab begini. Kitab ini dipakai di Al-Azhar, Bapak Ibu. Dilarang pakai kitab begini, harus pakai kitab yang kayak tadi. Kitab yang aneh-aneh tadi itu. Akhirnya beberapa madrasah covernya judul yang dari pemerintah, isinya kitab kita. Waktu diperiksa ketahuan, dibalik lagi, dibubarin sekolahnya ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Nah, kalau hukum akal sudah selesai, kita masuk pagi ini sedikit saja ya. Hukum syar'i. Hukum, apa itu hukum syar'i? Orang kalau disebut hukum Islam, apa yang disebut hukum Islam? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir, fasik, munafik. Itu hukum Allah itu yang mana? Ya. Ada Pancasila, nomor satunya ketuhanan yang Maha Esa. Itu bertentangan dengan hukum Allah. Tapi ada orang-orang jahil mengatakan Pancasila itu tandingan sesembahan selain Allah. Mereka sebut tauhid. Tauhid. Maka mereka ingin beranguskan, ingin hancurkan negeri kita. Kita pasang badan, ya. Mereka main pikiran, kita main pikiran. Kalau mereka main fisik, urusan polisi dan tentara. Jadi kita juga berjihad, Pak. Karena asbab negeri ini aman, karena negara kita berketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa pagi subuh-subuh nggak ada dengar bom di atas. Ya. Jadi apapun berita yang Bapak Ibu dengar, negeri ini masih lebih baik daripada Suriah, daripada Gaza hari ini. Kasihan teman-teman kita di Gaza itu. Ya. Di mana lagi? Mesir, enggak juga. Ya. Di komplek ini mungkin agak sedikit strike ya. Oh, kalau keluar komplek, orang mau bikin acara, tinggal tutup jalan, Pak, ngomong ke Pak RW. Di sini kan nggak boleh ya. Hanya di Indonesia boleh begitu, Pak. Mau acara hajatan, mau acara sunatan, mau acara maulidan, hanya di Indonesia begitu. Akhirnya kita ini tirani juga sama tetangga, ya kan? Atas nama maulid kita tutup jalan, ya kan? Jadi nggak baik juga kita ke tetangga kita. Padahal tetangga kita kadang dia bukan non muslim, dia anti maulid. Ya. Maka ke masjid-masjid yang emang belum terbiasa bikin sunnah maulid. Maulid itu sunnah, jangan disebut bid'ah. Ya. Nabi sendiri bermaulid untuk dirinya. Orang yang masih memperdebatkan sunnah maulid, Bapak ganti aja. Gak usah kemudian berdebat dengan istilah. Ya, peringatan hari lahir Rasulullah. Sama dengan maulid kan? Ya. Sama kan dengan maulid? Ya. Peringatan hari lahir Rasulullah, boleh kan? Atau kajian sirah nabawiyah bab hari lahir Nabi, boleh aja, Pak. Ngapain repot-repot ya? Debat-debat dulu mengenai maulid ya. Ini beberapa masjid ngundang saya, pertama kali nih mau bikin maulid. Itu berdebat. Akhirnya diganti, istilahnya nggak maulid lagi. Ya salah. Ya. Karena ada ustadznya ngomong apa? Maulid itu meniru Natal. Emang kalau kita bikin maulid kita niru Natal Kristiani? Ada yang begitu nggak? Orang Natal itu merayakan kelahiran anak Tuhan, betul? Kalau kita merayakan apa? Kelahiran hamba Tuhan, beda gak tuh? Lah beda. Dan yang paling lucu, sebagian ustadz ahli sunnah kena, padahal ini bukan ajaran ahli sunnah, mengharamkan merayakan tahun baru, hari lahir, karena dianggap sama dengan Nasrani. Nah, ini nggak ngerti ilmu logika. Kalau ingin menyamakan disebut qiyas. Qiyas ini mesti sama pokoknya dengan cabangnya. Dan ada sesuatu yang bikin sama, namanya ilat. Apa motif yang bikin sama? Pokoknya apa? Natal. Oke. Cabangnya apa nih? Hari ulang
tahun. Kalau kita compare, sama nggak? Kita lihat motivasi orang bikin Natal apa, motivasi orang tahun apa. Ini kalau kita mau pakai logika hukum, logika akal sebagai logika hukum, disebut hukum qiyas. Apa Pak? Bikin ulang tahun merayakan lahirnya anak Tuhan itu apa? Apa? Bapak ini lahir tanggal, ya, terus Bapak rayakan, haram nggak? Enggak. Kata Ustadz yang satu lagi, haram katanya. Anaknya bukan anak Tuhan. Karena bukan anak, justru merayakan sebagai hamba Tuhan. Beda nggak? Sama-sama merayakan tapi beda. Maka kata Imam Busiri, katakanlah bahwa Nabi Muhammad itu khairu khalqillah, makhluk terbaik, maka pujilah dia setinggi apapun. Engkau tidak akan menjadi Nasrani yang memuji Isa, ya, nggak akan jadi seperti itu. Tidak menuhankan dan menganakkan, ya, makhluk menjadi anak Tuhan, tidak. Nah, apa yang disebut hukum syariat, ya? Hukum syariat huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bit talab awil ibaha awil wad'i lahuma. Khitabullah, kalam Allah, tuntutan Allah, perintah Allah, gitu, ya. Khitab. Kita kalau berkhutbah, kita berkalam-kalam lah. Maka khitab boleh diartikan kalam-kalam Allah atau titah Allah Ta'ala yang berkaitan dengan af'al mukallafin, berkaitan dengan perbuatan orang yang sudah kena beban. Af'al mukallafin, perbuatan orang yang mukallaf. Perbuatan itu ada perbuatan lisan, ada perbuatan badan, ada perbuatan kalbu. Ada 3 jenis perbuatan. Niat itu di mana? Di lisan atau di kalbu? Di kalbu, betul. Jadi kalau saya tidak melafazkan sengaja aku sholat subuh, saya hanya dalam hati niat sholat subuh, sah nggak? Nyambung? Oke. Ya, kita lanjut. Ini contoh lainnya. Baca Al-Fatihah itu rukun pada kolbu atau pada lisan? Jadi kalau saya sholat Allahu Akbar, saya baca Fatihah pakai kolbu aja deh. Amin gitu. Gimana Pak? Sah gak sholatnya? Gak sah, kenapa? Karena dia hukumnya berkaitan dengan perbuatan lisan. Contoh lainnya, ini kebalik-balik orang kalau jadi walinya wali setan Pak, atau wali gila. Wali yang logikanya nggak nyambung. Wali kok nggak punya logika? Contoh nih, aneh udah nggak perlu sholat bro, kenapa? Tuhan udah di dalam. Ya, ngapain lagi sholat? Tuhan di sini. Masa Tuhan sholat? Aneh gak? Ya, Tuhan sudah di sini. Loh, sholat itu bukan urusan hati aja. Sholat itu ada rukun pada badan, ada hukum perbuatan pada badan, ada pada lisan, ada pada kalbu. Ya. Karena dia tidak mengerti hukum syariat, hukum akal, hukum adat dengan baik, akhirnya bolak-balik. Tujuan dari sholat mengingat Allah, betul? Ya, dia merasa sudah mengingat Allah dalam kalbunya, maka dia kemudian cut nih semua ini. Padahal mengingat Allah itu perbuatan, mengingatnya lisan menyebut, mengingatnya diri, kalbu, ruh itu betul ingat, recall, remember, ya. Mengenang. Kalau mengingatnya ala badan apa? Ruku dan sujud.
Ruku sujud itu zikirnya badan. Bukan berarti kalau sudah jadi wali itu nggak ada ruku dan sujud. Nah itu kalau dia paham orang begitu. Giliran sholat dia cukup katakan saya eling aja. Ya, kenapa? Saya sudah kenal hakikat zikrullah, hakikat sholat. Kalau gitu sudah kenal hakikat makan belum Pak? Sudah. Kalau gitu kalau lapar gak usah makan nasi. Jadi yang di depan tuh nanti semuanya gak usah makan ya. Cukup dipandang saja lalu dihakikatkan. Mau begitu? Gak adil. Giliran lagi lapar pakai bab syariat, bab adat. Ligan lagi ngeres, punya birahi syahwat. Cukup bayangkan aja Pak kalau bisa ya. Cukup dihakikatkan, bisa gak? Jangan kawin, jangan nikah, nggak bisa begitu. Di giliran urusan syahwat, atas perut dan bawah perut dia pakai hukum af'al mukallafin yang zahir. Ya, makan itu kenyang itu di mana? Saya mau tanya. Kenyang itu di perut atau di rasa? Benar. Sudah tahu belum hakikat rasa kenyang? Ahlul Badar itu diajarin itu oleh Rasulullah, maka mereka bisa tidak makan berhari-hari untuk perang. Talut dan tentaranya diajarkan itu, maka mereka minum air cukup pakai tangan. Lalu itu 313 orang dari sepuluhan ribu orang, sisa cuma 313 yang tahu ilmu hakikat rasa makan dan minum. Nah, kalau Bapak Ibu tahu ilmu itu nggak perlu takut Dajjal keluar. Cuma kan ilmunya belum diturunin. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu disebut af'al, perbuatan. Kepada siapa perbuatan ini dituntut? Mukallafin. Mukallaf, orang yang sudah dapat tugas, beban. Anak kecil umur 5 tahun sudah dapat tugas sholat belum? Kenapa? Belum. Kenapa? Belum ada beban itu. Dia belum berakal. Bapak tidur, azan Isya, bukan azan Isya panjang ya, azan maghrib kelewat sampai Isya, itu kena hukum nggak? Tidur. Kalau ketiduran, dosa nggak? Ketinggalan sholat maghrib lewat bablas sampai Isya? Enggak. Asbabnya apa? Tidur itu apa yang terjadi? Akalnya hilang. Kalau dulu mabuk, kalau sekarang nggak perlu mabuk. Orang cukup ya berobat, dikasih dibius, dia nggak sadar beberapa jam, betul nggak? Dia kayak oleng ya. Maka hukum tidak berlaku bagi dia. Nyambung sudah? Baik. Maka yang menjadi objek, dapat tugas itu orang yang berakal. Kalau dia berakal tapi dia belum beriman, kena nggak? Kena hukum kewajiban sholat nggak dia? Belum, dia belum percaya. Iman ini urusan akal, itu sebabnya kita kajian akidah itu dimulai hukum akal dulu, baru masuk ke hukum nakal, hukum syariat. Biar orang beragama itu dengan kesadaran akalnya, bukan karena diancam-ancam. Ya, diancam surga neraka, diancam kalau kamu nggak sholat kamu nanti dipukul. Enggak, itu nggak benar. Ya, ini yang saya ulangi. Imam Ahlus Sunnah Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan orang berislam karena kesadaran akalnya, qalbunya lebih baik daripada orang yang berislam karena takut diancam. Kok bisa begitu? Kalau orang yang takut diancam, jika pengancamnya hilang, pergi mati, dia balik lagi. Tapi kalau orang, nah ini contoh nih, ada artis masuk Islam, ya, karena menikah atau karena kesadaran dia tentang Islam, atau karena ikut-ikutan. Kenapa?
Kan ada beberapa artis yang disebut sama salah satu ustadz pesek tuh ya. Ya kan? Ada artis yang juga cantik, nggak pesek. Dia belum berjilbab, tapi dia mengenal Islam dengan kesadarannya. Anak filsafat UI, dan dia menyatakan syahadat masuk Islam, tapi dia belum sanggup pakai syariat berjilbab. Dia masih sanggupnya yang lima itu, barangkali ya. Ya nggak ada masalah juga sama kita. Yang penting dia sudah mau syahadat, tidak ada paksaan. Nah, kenapa orang ini ketika dihujat sedikit keluar, atau dia bercerai dengan pasangannya, dia masuk Islam karena dia cinta ke pasangannya, bukan karena cinta kepada Islam. Ya. Jadi yang disebut mukallaf orang yang berislam dan berakal. Sudah Islam berakal tapi orangnya nggak punya duit, wajib nggak pergi haji? Mohon maaf, dia nggak mendengar dan tidak melihat, wajibkah dia sholat, Pak? Masih wajib? Harus dikasih tahu. Gimana cara ngasih tahu? Dia nggak dengar, Pak. Gimana cara ngasih taunya? Kalau dia punya mata nggak mendengar, kita bisa kasih tahu lewat tulisan. Kalau dia punya telinga pendengaran tapi nggak melihat, kita bisa kasih tahu lewat kata-kata. Ya, itu yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang disability ya. Mereka punya Quran Braille apa segala macam itu. Ketika tidak ada alat yang menyokong untuk melaksanakan itu, dia tidak mukallaf. Disebut ahliyatun lil ada. Dia memang diberikan Allah anugerah untuk menjalankan itu. Ada alatnya. Kalau tidak ada, ya nggak wajib. Tidak mukallaf. Ya. Jadi mukallaf itu berakal, Islam, ada kesanggupan. Perhatiin, orang sholat syaratnya berakal, puasa wajib syaratnya berakal, haji syaratnya berakal, wajib umrah, wajib zakat syaratnya berakal. Apalagi sebutkan semuanya. Tidak ada satu bagian dari hukum syariat kecuali syarat orang terima hukum itu dia mesti berakal. Jadi kita wajib rawat akal. Jangan hanya pakai perasaan atau tebak-tebakan atau ikut-ikutan. Ya, mesti pakai kesadaran akal. Ya, selamat merawat akal. Semoga Allah Ta'ala jadikan masjid ini salah satu masjid yang kajiannya merawat akal. Ya, orang berakal nggak suka bertengkar, dia suka berselisih, tapi nggak suka gaduh. Beda nggak? Orang berakal itu suka menyampaikan dinamika berpendapat, tapi mereka nggak suka jontok-jontokan karena dia berakal. Jadi wajarlah Gus Dur dulu bilang apa? DPR itu sebagian nih dulu ya, anak TK katanya. Semoga DPR ya Allah perbaiki ya. Mereka juga Allah perbaiki, amin ya. Kita nggak suka juga kita punya wakil rakyat nggak beres. Bapak senang Pak hujat-hujat wakil rakyat, saya nggak suka. Saya tiap hari doakan ya Allah perbaiki negeri ini, perbaiki pemimpinnya, perbaiki rakyatnya. Ya, nggak senang dengan berita-berita itu. Ya, karena bad news, best news, berita buruk itu berita terbaik bagi kalau orang mau jual. Ya, jadi mohon maaf, saya mungkin tidak ikut mainstream ketika orang ustadz-ustadz nih ikut-ikutan menghujat penguasa. Saya siapapun penguasanya perhatiin kajian saya dari dulu sampai hari ini. Walaupun saya tidak coblos orangnya, saya doakan kebaikan. Apalagi yang saya coblos Pak. Apa yang saya kemudian mendukung dia. Ya. Jadi ini akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah itu berbeda apapun kita dengan pemimpin, kita nggak boleh berontak. Kita boleh menyampaikan pendapat kita, tapi kita nggak boleh berontak. Karena pemberontakan bukan ajaran Ahlus Sunnah, itu ajaran Khawarij,
dan kelompok Jabariyah. Imam Jabariyah ya, itu Jaham bin Safwan berontak. Ya, sebagian besar Syiah berontak dulu. Khawarij semuanya berontak. Nah, kita nggak mau ya. Ahlus Sunnah mensyukuri nikmat perdamaian itu lebih oke, lebih buat daripada yang lain. Semoga Allah Ta'ala ya jadikan tempat ini menjadi tempat teman-teman surga, teman-teman orang berakal. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu alaihi wal afiyah lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li sairil muslimin wal muslimat. Amin ya rabbal alamin. Waghfir lana wastur auratina wastur auratihim wastur auratil muslimin. Allahumma ansurna wansuril muslimin wajburna wajburil muslimin. وارحمنا وارحم المسلمين وأصلح ذات بيننا وارحمنا وأهلنا وذريتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.